Bisa, Ya, Bu. Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, sebelumnya karena ini masih bulan Syawal ya, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Namun sebelumnya kan minggu yang lalu ya, sebelumnya mungkin sudah kita sama-sama saling memaafkan ya sebelum pertemuan minggu lalu pas hari Kamis itu 1 Syawal ya. Oke, mohon maaf atas segala mungkin ada selama ini ada kesalahan baik ibu sengaja atau tidak sengaja. Nah, hari ini mungkin kalian akan lihat ibu agak sedikit kurang semangat, bukan kurang semangat sih, karena kurang sehat sebenarnya ya. Jadi nanti kalau ada suara batuk-batuk yang agak kayak jatuh rantai itu karena udah bilang, mohon dimaklumi ya. Saya sebenarnya emang agak pusing banget, cuma kalau misalnya diundurin lagi takutnya nanti deket akan semakin dekat dengan jadwal final kita gitu ya. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan bahas sisa pertemuan kita yang minggu pertama, pertemuan pertama dengan ibu tentang makan dan hubungan makan. Nah, yang terakhir kan tentang biomagnifikasi tuh. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mengenai analisis makanan hewan kalau ibu saya tidak salah ya. Sebentar ibu cek dulu. Ya, analisis makanan hewan benar. Nah, nanti setelah ini baru kita lanjut ke ekoenergetika. Nah, kemudian minggu depan ya ada 1 kali lagi pertemuan, karena hari ini harusnya jadi untuk makan dan hubungan makan itu 2 kali pertemuan harusnya. Nah, namun karena agar kita pun ya karena masih biar cepat ya, nanti kita bisa ujian di tanggal 3 atau nanti ibu rencananya buat ujiannya. Memang kondisi sekarang kan makin hari semakin kalau di kampus itu memang agak sedikit mencekam. Jadi mungkin kita akan buat ujian secara online aja. Nanti mungkin akan ibu buat serentak untuk 3 kelas ya, secara dengan menggunakan e-learning. Untuk waktunya nanti kita lihat waktu yang pasnya gimana. Jadi nanti ada pertemuan di tanggal 27, itu pertemuan terakhir, itu nanti akan ibu sampaikan mengenai dinamika populasi. Nah, di dalamnya nanti ada subseksi juga, jadi ada ekosistem juga. Jadi istilahnya di situ secara hampir secara keseluruhan ya, sedikit informasi mengenai generalisasi tentang sebuah ekosistem. Maksudnya mengenai ekosistem ada hal yang penting mengenai ekosistem ya. Baik. Ya, jadi kita langsung aja mulai ya, kita lanjut materi kita. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas bersama mengenai beberapa hal mengenai makan dan hubungan makan, kemudian apakah konsekuensi yang harus kita terima dalam proses makan dan dimakan, dalam proses jaring dan rantai makanan, yaitu timbulnya Ibu. Ya. Halo? Maaf Bu, suaranya kecil kali Bu. Oh, kecil kali ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, kasih tahu nak ya kalau lagi suara terlalu kecil. Oh iya benar, 52. Ini sudah jelas? Sudah jelas? Sudah besar? Lebih besar suaranya? Halo? Ini suaranya sudah lebih besar atau bagaimana? Masih seperti tadi, Bu. Masih seperti tadi? Masih kecil Bu. Masih kecil ya? Coba yang pakai. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya Bu. Ya, udah bagus suaranya? Ini udah Bu. Oke, alhamdulillah ya.
Oke, baik. Memang jadi ada mungkin tadi ada yang pas Ibu setting ada yang salah terklik tadi ya. Oke, baik ya. Jadi langsung aja. Tadi jelas nggak semua dari awal Ibu sampaikan, jelas nggak kedengeran? Jelas ya, walaupun kecil suaranya ya. Berarti kita ada satu kali pertemuan minggu depan ya dari tanggal 27 insya Allah tentang dinamika populasi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan 2 materi sebenarnya ya. Jadi sisa yang kemarin ya itu sebenarnya makan hubungan makan itu untuk 2 kali pertemuan. Tapi karena mengingat ya karena kita sangat dekat sekali dengan ujian finalnya sehingga Ibu percepat aja gitu ya. Baik, jadi kalau ada batuk-batuk nanti dimaklumi aja ya, Ibu kurang sehat nih makanya agak lemes sedikit. Nah, jadi jadi seperti Bu sudah sampaikan tadi bahwa 2 minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai makanan dan hubungan makan, mengenai bagaimanakah makanan itu dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatifnya, kemudian apa konsekuensi dari rantai dan jadi makanannya sehingga timbul yang namanya fenomena magnifikasi biologis di mana di dalamnya ada istilah apa kemarin itu biokonsentrasi, kemudian bioakumulasi dan kemudian ada magnifikasi ya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai analisis makanan hewan. Nah, ini memang so interesting bagi yang mengambil sebentar ya, bukan pasangin. Kalau yang semangat mau ngambil tentang hewan, semangat untuk ngambil tentang hewan, mungkin juga ada melihat beberapa kakak-kakak letting yang pernah mengambil tentang preferensi makanan. Nah, jadi kan untuk mengamati makanan hewan itu ada 2, ya pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Nah, pengamatan langsung itu memang ada plus minusnya semuanya. Jadi semua sisi kehidupan itu ada lebih ada kurangnya. Jadi tidak ada yang sempurna kan, karena kesempurnaan itu milik Allah ya. Nah, jadi pengamatan langsung itu memang dia lebih mudah dilakukan, namun dengan syarat ya pada hewan yang bagaimana dengan hewan yang berukuran lebih besar. Jadi kalau ukuran berkecil itu akan susah. Karena pada saat kita mendekati hewan tersebut otomatis akan mengganggu aktivitasnya dan itu akan mengganggu bagaimana perilaku alamiahnya gitu sehingga tidak bisa teramati dengan baik. Nah, kemudian hewannya juga yang harus yang diurnal. Kalau nokturnal kan tidak kelihatan ya kalau malam. Nah, kemudian juga aktivitas di dalam habitatnya itu yang juga mudah diamati. Tetapi dia sangat banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Dari segi efisiensi, waktu ya di tenaga, otomatis biaya juga karena kita akan membutuhkan seharian gitu di lokasi ya. Jadi kalau misalnya pengamatan langsung kita kan dari pagi itu harus standby sampai sore. Nah, memang sekarang kita kalau misalnya kita punya rezeki berlebih ya, punya alat yang canggih, sebenarnya kita nggak mesti duduk di situ, tapi paling tidak nah tergantung kalau misalnya hewan di penangkaran mudah. Tapi kalau misalnya hewannya di alam alamiah gitu, maksudnya di nature gitu ya. Jadi yang bukan di konservasi, nah itu kan susah karena dia pasti akan berpindah ya dari suatu tempat-tempat lain. Apalagi kalau pengamatan burung itu memang susah sekali ya. Harus kita duduk lihat apa yang dilakukan. Nah, kalau misalnya pakai kamera itu mungkin ya tidak seefisien kita juga dengan kamera dan juga adanya kita di situ. Namun itu dia ya bahwa di sini ada kelebihannya bahwa informasi itu lebih akurat. Nah, sedangkan ada pengamatan tidak langsung. Nah, itu ada 2, ada analisis sisi lambung dan juga ada penelusuran menggunakan radioisotop. Nah, analisis sisi lambung ini biasanya analisis isi kandungan relatif yang belum dicerna terdapat di bagian anterior saluran pencernaannya, baik di tembolok kemudian di lambung. Nah, isi lambung ini diidentifikasi macamnya dan aspek kuantitatifnya itu dapat dinyatakan dalam numerikal, dalam jumlah. Jadi berapa jumlah yang dikonsumsi, kemudian dari gravimetrik ya dari beratnya, kemudian dari volumemetriknya juga bisa diketahui. Nah, kemudian ada cara yang juga yang tidak kalah bagusnya sebenarnya ya radioisotop. Memang radioisotop ini bagi yang S1 ya S2 pun jarang ya karena memang dia menggunakan alat khusus, lebih mahal dan lebih ini ya, maksudnya lebih advance gitu memang ya. Jadi sehingga
sering digunakan untuk penelitian S3. Nah, jadi cara ini dilakukan untuk menandai makanan dengan menggunakan radioisotop ya. Usia paruhnya itu relatif panjang ya, seperti Ca, C dan kobalt ya. Jadi di sini dimasukkan ke dalam lingkungan, kemudian diamati jalur perpindahannya serta laju kecepatan perpindahan. Jadi kita bisa lihat laju perpindahan dari produsen dari produsen ke konsumen. Nah, itu bisa teramati melalui penelusuran radioisotop ini. Kemudian pada setiap tingkatannya itu bisa teramati di dalam sebuah ekosistem. Nah, dia menggunakan dideteksi dan diukur dengan menggunakan alat khusus seperti contohnya pencecah Geiger ya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai nisbah pemangsa ya. Jadi dari segi ekologi kita juga harus mengetahui mengenai hubungan antara jenis makanan yang dikonsumsi dengan ketersediaan di alam. Karena kalau kita belajar ekologi, kita kan akhirnya nanti menjadi konservasionis ya. Jadi ahli konservasi, di mana kita bisa melihat bagaimana ketersediaan makanan di alam. Baik dalam hal ini kita bercerita tentang untuk konsumen ya, ada konsumen. Nah, di sini kita bisa menilai apakah habitat tersebut mendukung ya, daya dukungnya bagaimana terhadap keberlangsungan dari organisme yang ada di situ. Nah, jadi istilahnya adalah nisbah pemangsa. Nah, NP ini sama dengan proporsi jenis makanan yang dikonsumsi dibagi dengan proporsi jenis makanan yang terdapat di lingkungan. Jadi proporsi ini ingat ya, dia dalam persentase. Nah, ingat proporsi itu dia dalam persentase ya. Jadi pernah kemarin itu ada kakak tinggalnya. Jadi pemahaman proporsi ini jangan salah, dia dalam bentuk persentase. Jadi persentase jenis makanan yang dikonsumsi dibagi dengan persentase ya jenis makanan yang terdapat di lingkungan. Nah, apabila diperoleh NP sama dengan 1, maknanya bahwa makanan yang dimakan itu proporsional dengan makanan yang tersedia. Maknanya bahwa tidak ada yang dimakan terlalu banyak ya, atau yang tidak disukai. Jadi dia dalam kondisi proporsional, maknanya bahwa pada kondisi yang seimbang ya. Nah, kemudian apabila NP-nya itu kurang dari 1, maka jenis makanan dimakan kurang sering diambil di lingkungan. Nah, maknanya bahwa makanan tersebut tidak disukai, tidak palatable untuk organisme yang ada di situ. Nah, kemudian kalau misalnya NP lebih besar dari 1, jenis makanan yang dimakan tidak proporsional dengan makanan yang tersedia, melainkan sering diambil. Maknanya bahwa kalau sering diambil berarti kita harus melihat bagaimana bagus pada jangka waktu yang pendek, tapi pada jangka waktu yang panjang, nah kita akan melihat bagaimana restoknya ya. Jadi stok dari makanan yang tersedia di habitat tersebut apakah bisa mendukung dalam waktu yang lama. Nah, itu juga harus dilihat ya. Nah, memang faktor biotik dan abiotik di lingkungan alami dapat mengubah aspek kualitatif dan kuantitatif makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Nah, ingat ya, aspek kualitatif dan kuantitatif, ingat yang kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Nah, jadi kalau dilihat dari nah ini dia nah ini yang kurva yang menunjukkan nisbah pemangsa tadi ya. Jadi di mana apabila M per L atau NP sama dengan 1 itu proporsional ya. Nah, sedangkan zona preferensi maknanya bahwa dia paling banyak dikonsumsi, di mana NP lebih besar dari 1. Tapi zona yang tidak disukai yaitu M per L dikurang dari 1. Nah, ini dari hasil risetnya ya. Nah, setelah kita membahas mengenai nisbah pemangsa, selanjutnya adalah mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Nah, ini yang disebut dengan sebenarnya adalah adaptasi ya, di mana hewan itu mempertahankan diri dari pemangsa potensialnya dengan dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik itu secara kimiawi, struktural maupun perilaku. Nah, kalau secara kimiawi apa sih contohnya gitu ya? Jadi beberapa hewan herbivora itu mempunyai kemampuan untuk menetralisir efek toksik yang terkandung pada beberapa golongan tumbuhan, diantaranya seperti Papaver ya, Solanaceae,
kemudian ada rubiaceae, dan bahkan memanfaatkan ya toksisitas tumbuhan tersebut untuk mempertahankan dirinya sendiri terhadap predator. Itu kan banyak beberapa jenis tumbuhan yang memang ada kandungan glukosida kardiak ya, di mana tumbuhan ini bisa bisa beracun bagi pemakannya, tapi karena kalau untuk hewan ya, contohnya seperti ulat kupu-kupu Danaida chrysipus, dia kan memakan daun tumbuhan Asclepias curasafica yang mengandung glukosa kardiak. Nah ini pada pupa dan kupu-kupu ini kan karena dia makan dia punya kemampuan untuk mengakumulasi. Nah, jadi pada Danaida, pada kupu-kupu ini nggak apa-apa, tapi pada pemakan si Danaida ini akan berefek ya, ini akan membuat racun, sehingga ini menjadi pertahanan diri dia secara kimiawi gitu ya. Nah, jadi sehingga pupa dan juga kupu-kupu Danaida ini akan terhindar dari dampak predasi burung insektivor. Nah, kemudian ada mekanisme pertahanan dan pelindungan lainnya. Contohnya seperti adanya adaptasi ya, adaptasi behavior ya, perilaku, dan juga adanya mekanisme adaptasi struktural. Nah, jadi sebenarnya kalau ibu pribadi, kalau kita lihat secara detail, jadi memang kalau kita lihat adaptasi itu terpisahkan ya, adaptasi fisiologis ya, adaptasi struktural dan adaptasi behavior, dimana kan fisiologis lebih ke kimiawi ya. Nah, jadi sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, semuanya itu saling berhubungan. Even meskipun misalnya kayak seperti ini ya, terenggiling. Nah, terenggiling itu dia punya permukaan tubuh yang diliputi oleh sisik keras ya. Nah, jadi dia melindungi dirinya dengan menggulungkan tubuhnya dengan bagian kepala dimasukkan ya ke dalam sehingga menyerupai bola. Nah, pada saat dia menyerupai bola itu adalah perilaku. Nah, jadi dia ada adaptasi yang terjadi di kedua adaptasi. Nah, jadi namun beberapa buku yang mungkin di SMA juga itu memisahkan ya. Nah, mungkin dilihat dari persentase adaptasi yang dilakukan lebih banyak kemana begitu ya. Maaf. Nah, kemudian seperti contohnya seperti cicak ya, cicak memutuskan ekor itu adaptasi apa? Apakah dia adaptasi fisiologis ataukah adaptasi behavior? Nah, kemampuan dia untuk memutuskan ekor dan dia masih bisa ya pergi dari tempat yang memang dirasa tidak nyaman, dan ekornya bisa bergerak-gerak ya untuk mengelabui mangsanya, sehingga fokusnya kan ke ekor bukan ke badannya dia, sedangkan badannya itu langsung pergi ya. Nah, jadi itu ada secara fisiologis, sedangkan pada saat dia memutuskan ekor, dan itu adalah perilaku. Makanya ada agak ini ya, untuk kita pisahkan agak susah. Jadi dilihat lagi yang mana yang lebih proporsionalnya lebih banyak yang mana. Jadi kalau dilihat banyak buku itu menyatakan bahwa kemampuan pemutusan ekor pada cicak itu lebih ke perilaku ya, bukan secara fisiologis. Nah, jadi dilihat sampai begitu. Nah, sama juga seperti cumi-cumi yang melepaskan tinta hitamnya. Nah, jadi kalau misalnya tubuhnya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan tinta hitam kan nggak akan mungkin. Nah, pada saat dia menyemprotkan, nah itu kan adalah perilaku. Nah, tapi lihat lagi ya, jadi ada bukunya, tapi mungkin untuk memudahkan ya, membedakan gitu. Mungkin kalau kalian sudah di tahap universitas bisa melihat bahwa semua adaptasi itu saling berhubungan, jadi tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada faktornya gitu, jadi tidak ada pemicunya gitu. Karena mau tidak mau secara fisiologis itu tetap berperan ya. Oke, nah next. Nah, ini contoh si yang belum kenal dengan si manis dari Jawa ya, si manis javanica terenggiling. Nah, jadi ada juga beberapa hewan yang untuk mengelabui mangsanya itu dengan mekanisme pewarnaan tubuh ya. Jadi memang sebenarnya bab untuk adaptasi itu kan dengan Prof Ali ya, saya ingat ibu kemarin itu ya, yang dulu juga sama. Tapi ini kenapa ibu kaitkan juga karena memang berhubungan dengan strategi-strategi hewan untuk mengelabui predatornya gitu ya, atau pemangsanya ya. Nah, nah kemudian
kita bisa lihat untuk pewarnaan ya. Itu ada pewarnaan deskriptif di mana pola pewarnaan yang sedemikian rupa coraknya sehingga menyebabkan kehadiran hewan tersebut kurang nampak dalam lingkungan normal. Nah, pola warna yang sangat mirip dengan corak latar belakang disebut dengan kemiripan protektif. Jadi kemiripan, jadi pewarnaan deskriptif dengan kemiripan protektif itu yang sama persis. Nah, ini yang terkadang masih ya nggak tahu ya apa kalau ibu bilang sih sepertinya ada kesalahan di nggak tahu kenapa di penerbit atau bagaimana ya. Kalau bunglon itu dia bukan mimikri. Kalau mimikri nah itu lain lagi. Nah kalau mimikri itu dia ada pewarnaan. Nah ini fenomena mimikri ya, adanya peniruan ya suatu pola pewarnaan atau penampilan tubuh lainnya dari satu spesies oleh spesies yang lain melalui proses evolusi. Nah itu dia pengertian mimikri. Jadi jangan kalian nih masih bilang kalau bunglon itu adalah mimikri. Nah, bunglon itu pewarnaan deskriptif dia menempel misalnya di suatu permukaan. Nah, kemudian dia warnanya itu sama dengan latar belakangnya. Jadi pewarnaan yang dilakukan ada pewarnaan deskriptif. Nah, kalau mimikri dia menyerupai hewan spesies lain, baik dari bentuk pewarnaannya gitu ya. Jadi dia kalau mimikri itu mimik itu kan peniru ya, menirukan gitu. Jadi nanti ada model yang dia tiru. Nah, nanti kita akan lihat mengenai mimikri ya. Jadi jangan salah. Nah, kemudian pewarnaan destruktif. Nah, pewarnaan destruktif ini adalah corak pewarnaan tubuh yang memberikan kesan terpisah-pisah atau terputus-putus ya. Gambarannya umum untuk hewan. Jadi contoh pada burung Charadrius falciparum ini. Nah, tidak ada ini pada zebra itu pewarnaan destruktif, pada apa lagi? Pada harimau, nah juga pewarnaan destruktif. Nah, pewarnaan ini sampai hari ini pada soal-soal olimpiade itu tetap akan muncul gitu ya. Untuk ekologi. Nah, kemudian pewarnaan obliteratif ya, warna bagian tubuh yang paling terdedah pada cahaya itu berwarna lebih gelap. Karena kaya akan pigmen melanin biasanya bagian dorsal ya. Sedangkan bagian tubuh yang kurang terdedah itu warnanya lebih terang ya. Kemudian ada juga bentuk ya. Jadi kan pewarnaannya obliteratif nih. Kalau ditanya misalnya seperti belalang Tenodera ini ya. Nah, ini dia pewarnaannya obliteratif karena bagian yang terdedah itu lebih gelap. Nah, sedangkan untuk kemiripannya adalah kemiripan agresif karena dia bentuknya itu mirip dengan ranting ya, ranting. Nah, kemudian juga ada belalang phasma itu mirip dengan daun. Jadi apabila bentuk serta warna tubuhnya menyerupai objek tertentu seperti daun, ranting, bunga, kulit pohon ya, itu disebut dengan kemiripan agresif ya. Nah, kemudian ada juga yang menarik adalah pewarnaan aposematik ya. Pewarnaan aposematik ini di mana warna tubuhnya itu sangat mencolok ya. Misalnya kombinasi antara hitam dengan kuning ataupun merah. Jadi bisa dilihat dari kumbang ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa dia ini beracun ya. Jadi yang hewan dengan pewarna ini seringkali mengandung zat toksik. Nah, jadi seringkali mengandung zat toksik yang menyebabkan hewan ini tidak palatable ya sebagai mangsa, dan zat itu dapat juga digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Jadi biasanya pewarnaan ini sering kita lihat pada Hymenoptera, kemudian ada Lepidoptera dan juga Coleoptera. Nah, pada beberapa jenis ikan kalian bisa lihat, makanya ikan yang warnanya mencolok kuning ya, pada garis-garisnya, nah itu kan kita tidak pernah makan ya, karena memang tidak baik, tidak bagus untuk kesehatan ya. Nah, ini next ya, fenomena mimikri yang mesti Bu katakan tadi. Ingat apa yang maksud dengan mimikri? Kalau ditanya terjadinya peniruan ya, suatu pola pewarnaan atau penampilan tubuh lainnya dari suatu spesies oleh spesies lain melalui proses evolusi. Ingat evolusi, jadi nggak bisa dia tiba-tiba gitu. Nah, jadi ada dua jenis mimikri pada jenis serangga. Itu ada Batesia, ada Muleria. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya serangga, tapi juga ada pada jenis reptil ya. Itu juga ada. Mungkin kalian bisa lihat ini ya, ular-ular itu memiliki
mimikri. Jadi ada Batesia dan Muleria. Nah, jadi di sini dia kan meniru berarti yang ditiru. Jadi yang ditiru itu adalah modelnya kan. Nah, sedangkan yang meniru itu adalah si mimiknya gitu ya. Oke, nah kemudian di sini yang Batesia ini bagaimana? Yang mimikri Batesia ini adalah mimik yang bersifat palatable dan penampilan luarnya sangat mirip dengan spesies model yang tidak palatable, yang memperlihatkan pewarnaan aposematik dan kelimpahannya lebih tinggi dari spesies mimik. Nah, jadi kalau mimikri Batesia ini si peniru ini dia bersifat palatable, berarti dia lezat. Jadi dia disukai oleh predatornya. Sehingga dia agar dia terhindar dari predatornya, maka dia melakukan mimikri Batesia. Nah, sehingga jadi yang ditiru itu adalah jenis hewan yang tidak palatable. Nah, contoh seperti di Danaus Plesipus dan Limnetis arcipus. Jadi yang kalau kita lihat yang lezat itu yang mana? Yang lezat itu adalah si Limnetis. Makanya dia meniru si Danaus yang tidak lezat. Kalau kita untuk identifikasi jelas berbeda ya kelihatannya. Jadi pada setiap pewarnaan pada sayap atas dan sayap belakangnya, ya sayap depan pada sayap belakangnya. Nah, itu kelihatan berbeda ya antara Danaus dengan Limnetis. Nah, tapi kalau secara predator yang pemakannya itu kan adalah hewan juga ya, dia nggak akan sedetail itu melihat bahwa ini, jadi dia hanya melihat secara visual saja bahwa ini adalah Danaus dipikir. Jadi sehingga dia ada kadang-kadang terkelabui. Tapi memang kalau begitu Bu tidak ada dong yang dimangsa. Ada, tapi tergantung dari tapi dilihat sekilas. Jadi sehingga dia kalau dia meniru, nah sehingga dia agak mudah untuk lari gitu. Jadi tidak agak mudah terhindar gitu. Jadi tidak menjadi sasaran yang lebih ini ya. Nah, kalau mimikri Muleria itu model dan mimik keduanya merupakan spesies tidak palatable. Nah, itu menurut pakar ekologi ya. Nah, jadi dua-duanya dia meniru, tapi antara model dan mimiknya itu dua-duanya tidak palatable, tapi tetap dilakukan karena masing-masing organisme ini juga ada pemangsanya. Jadi tujuannya tetap untuk mengelabui mangsanya gitu ya. Maaf ya. Aduh, batuk ya. Next ya. Nah, kemudian koevolusi hubungan makan. Jadi antara organisme predator atau pemangsa atau organisme mangsa itu mengalami koevolusi. Maknanya bahwa kalau koevolusi berarti sama-sama mengalami evolusi. Bahwa suatu perubahan evolusioner pada organisme mangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner juga pada organisme pemangsa. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya mangsa mengalami evolusi, si pemangsa tidak mengalami evolusi, itu tidak mungkin. Jadi kedua-duanya akan mengalami yang namanya evolusi. Maka disebut dengan koevolusi. Ya. Nah, hasil koevolusi spesies organisme yang terlibat dalam hubungan makan bersifat umpan balik sering dikenali dengan kesesuaian fenotipnya ya. Ini contoh pada burung Nectarinidae ya, bentuk paruh yang panjang dan ramping ini disesuaikan dengan makanannya yang sangat cocok untuk berbuka dengan bunga yang berbentuk bumbung yang panjang untuk menghisap madu dari dasar bunga. Jadi memang ya konsep apa itu sih koevolusi hubungan makan, bahwa apabila pemangsa mengalami evolusi maka mangsa juga akan mengalami evolusi. Begitu juga sebaliknya. Jadi begitu ya, biar paham. Nah, oke. Baik, ya itu selesai untuk yang satu bab mengenai makan dan hubungan makan ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya, karena kondisi sibuk, jangan nanti di tengah jalan sudah gak sanggup lagi ya. Nah, lanjut ke konsep ekoenergetika ya. Nah, tadi sebelumnya kalian bisa lihat. Nah, ini adalah bagan rantai makanan dengan aliran energi dan daun materi di dalamnya. Jadi bisa kalian perhatikan matahari ya, memberikan energi.
Oke, belum nampak? Oke, ibu-ibu belum share ya? Oke, ya. Oke, sudah ya. Nah, nih konsep ekoenergetika ya. Kita lanjut ke konsep ekoenergetika. Jadi konsep di sini kita akan membahas mengenai bagaimana energi itu ya tertransfer dari satu tingkatan tropik ke tingkatan tropik lainnya. Nah, di mana di sini adanya konsep termodinamika ya. Nah, jadi di sini kalian lihat ibu paparkan, ibu sajikan di slide pertama mengenai bagan makanan dengan aliran energi bahwa jadi yang garis lurus ini adalah energi, yang putus-putus adalah materi ya. Ini sebenarnya nggak ada masalah untuk simbolnya ya. Nah, jadi produsen ya, jadi mendapatkan cahaya matahari itu 100% dari sebenarnya dari matahari itu memberikan energi 100%. Nah, kemudian tergantung dari produsennya, apakah semua produsen ini bisa menangkap 100% energi matahari? Ya, belum tentu, karena tetap ya konsep energi, hukum termodinamika bahwa yang termodinamika yang kedua, bahwa energi yang diterima itu tidak bisa sepenuhnya itu bisa istilahnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, jadi nah kemudian produsen ini akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, di mana apa yang dikonsumsi yaitu berupa materi. Nah, dalam materi itu otomatis akan tertransfer juga energi, makanya ada dua panah. Nah, bagi produsen yang tidak mengalami pemangsaan oleh konsumen tingkat 1, ya begitu juga untuk konsumen tingkat 1 tidak dimangsa oleh konsumen tingkat 2, maka dia akan berhubungan langsung dengan si pengurai. Nah, makanya tanda panahnya langsung begini, ada dua arah tanda panah, satu arah konsumen tingkat 1, maksudnya ada dua ya, maksudnya masing-masing ke konsumen tingkat 1, kemudian ada yang langsung ke pengurai. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau misalnya kenapa demikian? Karena tidak semua produsen itu dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, gitu. Tapi ada yang tersisa kan? Nah, yang tersisa ini yang akan mati dengan sendirinya, yang akan langsung berhubungan dengan si pengurai. Jadi energi dan materi yang ada pada produsen itu dimanfaatkan oleh pengurai. Nah, langsung. Nah, kemudian kalau misalnya misalnya si produsen dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1, nah itu dia kan materinya itu ya secara tidak langsung ya akan dimanfaatkan oleh akan ditransfer nantinya oleh konsumen tingkat 1 ke pengurai. Jadi itu maknanya. Jadi dua ini maknanya apa? Apabila dia tidak dikonsumsi oleh konsumen, nah maka dia akan berhubungan langsung dengan si pengurai. Makanya setiap tingkatan sampai ke tingkatan ketiga itu juga, apalagi tingkatan ketiga ya, tidak ada pemangsa ya. Nah, jadi ya yang harus kalian pahami juga adalah tingkatan level tropik itu berbeda-beda tergantung dari hewan yang terlibat. Ada yang sampai ke nggak tersir tapi quartile sampai ke tingkatan keempat ya. Jadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4 ada. Nah, jadi jangan nanti pikir kalau yang paling tinggi itu udah konsumen tingkat 3, belum tentu, tapi ada yang sampai ke 4. Nah, gitu ya. Jadi tergantung organisme apa yang terlibat dalam rantai makanan tersebut ya. Jadi pahami ini ya. Jadi maksudnya ya. Jadi setiap materi otomatis di dalamnya ada energi, yang dimana energi ini nanti akan kita lihat dia energi itu dia makin ke atas makin sedikit. Nah, perpindahan energi berapa persen minggu yang lalu Ibu bilang ya, energi yang ditransfer dari satu maaf dari produsen ke konsumen pada setiap tingkatannya itu hanya 10% ya. Nah, oke. Nah, jadi sebelumnya kalian harus pahami dulu konsep dari definisi ekoenergetika. Jadi dari kata, kan dua kata itu ya, eko dan energetika. Jadi energetika itu diterjemahkan dari kata energetics ya, dari kamus Webster ya. Webster 7 New Collegiate Dictionary ya, artinya adalah cabang ilmu mekanika yang berkaitan dengan energi dan transformasinya. Nah,
Kalau digabung dengan ekoenergetika adalah bidang ekologi yang membincangkan atau yang membahas tentang peran energi dan transformasi dalam ekologi. Nah, itu dia, ekoenergetika. Nah, kemudian dalam buku Begon juga dikatakan bahwa semua makhluk yang hidup memerlukan bahan untuk membentuk tubuhnya, yaitu materi ya, bahan itu berupa materi dan memerlukan energi untuk semua aktivitasnya. Nah, jadi sebenarnya apabila ya makanan itu tidak menghasilkan energi, kita nggak perlu makan. Jadi sebenarnya dibutuhkan itu adalah energi. Energi itu untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau misalnya energi makanan itu tidak ada energi, ya kurang energinya, sebenarnya secara konsepnya itu tidak palatable ya, karena tidak mensupport ya kebutuhan dari tubuh organisme tersebut, karena organisme itu harus melakukan berbagai aktivitas hidupnya, yaitu reproduksi ya kan, kemudian berbagai ya respirasi di dalam tubuhnya ya macam-macam ya. Nah, kemudian di konsep ekoenergetika, jadi kan jangan khawatir ya, ini tetap ibu tidak ibu cut karena konsep ya, jadi dia sebagai catatan ya. Nah, jadi konsep ekoenergetika kita lihat transformasi energi, mungkin yang sudah belajar dulu mata kuliah fisika tentang energi, pemindahan energi, pemindahan kalor ya, panas mungkin dulu ya. Nah, itu mungkin sudah lupa, nah, ibu ingatkan kembali ya. Jadi energi itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Dengan perubahan bentuk ini, energi mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi energi ini tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, itu kan hukum termodinamika 1 ya. Nah, jadi dia berpindah aja dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu bentuk ke berubah, bukan berpindah, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian dia mengalir. Jadi kalau misalnya pun ada pertambahan energi dari suatu tempat itu, pasti dia berasal dari tempat yang lain. Nah, tidak mungkin diciptakan dari tempat tersebut gitu ya. Nah, jadi tingkah laku energi di alam berlangsung menurut hukum termodinamika. Ya, hukum termodinamika ada hukum alam tentang energi. Jadi yang bunyi yang termodinamika 1, jumlah energi dalam alam semesta ada konstan. Jadi kalau dikatakan konstan berarti kan tetap. Jadi tidak ada bertambah atau berkurang begitu. Nah, bertambah atau berkurangnya pun itu dari mana? Itu dari tempat yang lain gitu, seperti katakan tadi. Jadi artinya jumlah energi itu tidak dapat bertambah atau berkurang. Jika tidak dapat jadi kita tidak dapat membuat atau memusnahkan energi. Bila di suatu tempat ada jumlah energi yang bertambah, energi itu harus datang dari tempat lain. Ya. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa setiap hari energi ya kita peroleh ya di bumi itu energi dari matahari. Di matahari energi itu berasal dari mana? Dari reaksi nuklir ya. Nah, kemudian dalam buku Otto Sumarwoto juga ya, bunyi hukum termodinamika 2 menyatakan energi yang ada itu tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan kerja. Karena itu waktu kita menggunakan energi untuk melakukan kerja, kita tidak mungkin mencapai efisiensi 100%. Contohnya misalnya kita menggunakan bensin sebanyak 1000 megakalori untuk memutar mesin. Nah, hasil kerja mesin itu selalu kurang dari 1000 megakalori gitu ya. Nah, bagian energi yang tidak dapat digunakan itu untuk melakukan kerja itu disebut dengan entropi, istilah dalam perpindahan energi ya. Nah, jadi pada proses penggunaan energi yang bersifat tidak terbalikkan, maka entropi alam raya akan bertambah. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari makhluk yang dimakan ke makhluk yang memakan. Nah, jadi tapi berbeda dengan materi yang punya aliran berupa daur. Arus energi bersifat satu arah. Ya, jadi arus energi bersifat satu arah. Energi berasal dari matahari, masuk ya ke bumi, kemudian melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan dan keluar lagi ke dalam bentuk panas ya. Nggak tahu nih, bisa lanjut sampai selesai. Nah, jadi konsep begini, energi matahari itu kan diubah ya menjadi energi kimia oleh proses fotosintesis. Nah, energi kimia inilah yang berpindah dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik yang lainnya. Jadi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Jadi energi
kimia yang berpindah. Ingat ya, jadi CO2 ditambah H2O ya dengan kemudian tambah cahaya bantuan sinar cahaya matahari ya, energi di situ ya sehingga bisa membentuk C6H12O6. Nah, C6H12O6 ini adalah energi kimia. Nah, jadi energi matahari itu yang diubah ya dalam proses fotosintesis untuk bisa diedarkan ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 gitu ya. Nah, jadi energi kimia nanti akan dirubah nantinya menjadi energi panas. Kemudian energi gerak ya. Nah, jadi itu dia. Jadi ingat konsepnya. Kalau Ibu tanya bagaimanakah energi itu bisa diubah dari energi matahari ke energi kimia, yaitu melalui proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya tidak ada proses fotosintesis itu tidak akan mungkin ya. Nah, energi itu kenapa bisa dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2? Karena energi itu kan tersimpan di dalam tubuh setiap organisme yang ada pada setiap tingkatan. Misalnya pada tumbuhan, ya dia tersimpan di daun, ya kan, glukosa ya di daun. Nah, di daun kemudian kan energi materi-materi jadi energi pada setiap organisme yang sudah, jadi kan energi yang bisa ditransfer pun itu energi yang produktivitas yang sudah sisa dari hasil-hasil metabolisme tubuh yang tersimpan di dalam sel dan jaringan tubuh, di jaringan lemak, jaringan otot, ya kan. Nah, itu dia energi itu yang bisa ditransfer ya. Nah, jadi kan dari kalau kita anggap energi itu 100% kan berarti kan yang bisa ditransfer hanya 10%. Jadi yang tersimpan di dalam sel dan jaringan itu hanya 10%, sedangkan 90% itu kemana aja gitu ya. Nah, nanti ada di dalam slide juga berikutnya. Jadi selain itu tidak semua energi bisa diambil oleh organisme pada setiap tingkatan, namun energi tersebut juga ada yang digunakan untuk metabolisme, untuk respirasi yang terbuangkan, kemudian juga yang terbuang melalui feses ya dan urin. Nah, itu ada energi. Makanya dari hasil feses ya, baik itu manusia ya, nah, kemudian dari hewan ternak, nah itu bisa dijadikan sebagai apa? Biogas ya kan? Nah, itu TPA kita di mana tuh di TPA pembuangan itu kan ada biogas, jadi itu diolah jadi sisa-sisa pembuangan sampah kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau mengenai penggunaan energi dalam ekosistem, nah pemasukan energi dalam ekosistem dan garis besar digunakan untuk kegiatan atau beraktivitas bagi makhluk hidup ya. Nah, segala aktivitas yang terjadi di ekosistem memerlukan energi. Jadi jadi kalian bisa lihat bagaimana perhitungan energi oleh Loomis dan William. Energi yang ada dalam matahari itu adalah 100%, kemudian diserap oleh tumbuhan sebesar 44,2%. Yang terpakai untuk fotosintesis itu 36,1%. Yang tersimpan dalam bentuk karbohidrat itu adalah 3,6%. Nah, itu dia yang Ibu bilang tadi, yang 3,6% ini yang bisa ditransfer ke organisme berikutnya ya. Nah, dan dalam jaringan itu 3,6% ya tersimpan. Nah, tertimbun di dalam sel dan jaringan sebesar 2,3%. Energi yang dihilang di lingkungan sekitar 55,8%. Nah, kalau kita mau hitung energi itu pakai rumus ini, I sama dengan R ditambah Y ya. Ini adalah energi masuk, R itu adalah banyaknya panas yang keluar ya. Makanya kan kalau kalian mau, jadi banyaknya panas itu pakai apa? Kalian bisa mengukur pada menghitung respirasi ya, menggunakan respirator ya. Nah, jadi respirator ya, benar ya. Nah, jadi untuk menghitung jumlahnya energi yang keluar itu adalah pada saat kita menghitung berapa jumlah energi yang digunakan pada saat terjadinya respirasi. Kemudian Y adalah energi yang diambil oleh organisme. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk menghitung anggaran energi itu adalah pada hewan ternak. Dia enak karena hewan ternak kan pakannya kita sediakan gitu ya. Jadi P ini adalah jumlah makanan yang disediakan, itu dianggap ada energi yang masuk.
Nah, energi masuk itu sama dengan makanan yang tidak dimakan, itu yang tercecer, itu adalah S. B itu adalah menimbang berat tubuh ternak. Ya. Karena yang tadi ingat bahwa energi itu yang terasimilasi menjadi tubuh itu adalah energi yang tersimpan ya. Nah, kemudian yang F menimbang feses ya. Nah, kemudian R itu adalah energi yang keluar dari respirasi. Nah, kalau kita lihat ya, ada yang literatur menyatakan energi yang paling banyak itu contoh kalau pada gajah ya, itu yang paling banyak energi itu adalah pada fesesnya ya, dang. Gajah itu energinya lebih banyak di fesesnya terbuang ya. Jadi itu lebih mudah diukur pada hewan ternak karena jelas ya. Nah, kemudian yang pasti harus ada keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar agar apa? Agar organisme tersebut dapat hidup normal. Jadi kalau misalnya tidak seimbang itu tidak akan bisa. Sama seperti kita manusia. Jadi kalau misalnya kita itu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, hidup kita kan nggak normal ya. Nah, dalam keadaan normal berarti kita akan baik-baik saja, tidak akan terjadinya kemiskinan atau kelaparan. Jadi harus semua dalam posisi yang sama. Energi juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya hewan itu yang energinya itu lebih banyak yang keluar, maka itu orang hewan karnivora, ingat yang materi 2 minggu yang lalu, nah itu harus dipertimbangkan. Nah, ada istilah ya dalam energi itu ada energi total di mana energi yang masuk ke tubuh hewan melalui makanan, kemudian energi sekresi, energi yang hilang dalam bentuk urin dan feses, energi terasimilasi yaitu energi yang masuk bersama makanan dan tersimpan dalam bentuk cadangan makanan di jaringan lemak dan jaringan tubuh lainnya ya. Kemudian ada metabolisme standar di mana di sini ada istilahnya untuk yang homo heteron disebut metabolisme basal. Kemudian ada energi produktif yaitu energi tambahan yang digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya seperti kawin, ya, bersarang dan lain sebagainya. Kalian bisa amati sendiri ya. Nah, jadi yang harus paham adalah bagaimana aliran energi tadi ya dari tumbuhan ya dari si produsen ke konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2. Nah, dan bagaimana terjadinya adanya perubahan energi ya melalui mekanisme apa? Nah, gitu ya, melalui perubahan energi yang pertama sekali dalam konsep makan dan dimakan adalah ulang sekali lagi dari energi matahari diubah menjadi energi kimia melalui proses apa, Nur Azizah? Halo, Nur Azizah, dengar Ibu nggak? Azizah? Nur Azizah? Kayak Azizah hilang ya? Iya, Bu. Nah, jadi kan Ibu bilang tadi kan bahwa energi matahari diubah ya menjadi energi kimia melalui proses apa, Azizah? Fotosintesis, Bu. Ya, fotosintesis. Kemudian energi kimia itu juga dimanfaatkan oleh organisme konsumen ya, mana diubah lagi energi kimia itu diubah menjadi energi apa saja? Energi panas ya, kemudian energi Panas, gerak, angin. dan energi yang lainnya ya. Oke, baik. Nah, untuk kelangsungan hidupnya semua organisme membutuhkan energi ya. Energi pada akhirnya sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau tanya ini pengertian yang sangat dasar sekali ya. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jadi energi ini diperoleh organisme dari makanan yang dikonsumsinya dan dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. Kayaknya Ibu nggak bisa lanjut lagi nih ya. Jadi nanti Ibu share aja, kalian baca lagi ya. Nanti konsepnya aja paham ya. Oke, gitu aja ya. Oke ya, jadi Ibu ini kan aja share materinya, tolong dibaca sendiri ya. Karena ini cuma beberapa hal aja, konsep prinsip pokoknya cuma dibaca aja, dipahami aja. Ya, jadi konsepnya dari setiap produsen konsumen tingkat 1 adanya aliran materi dan pastinya di dalamnya ada energi. Nah, kemudian adanya perubahan dari setiap tingkatan ya, adanya perubahan dari energi. Jadi yang berpindah itu adalah apa? Energi apa? Energi kimia ya, yang berpindah dari satu
level lainnya adalah energi apa? Energi kimia ya, ingat ya. Yang berpindah dari produsen ke konsumen, apa yang berpindah? Energi kimia. Energi kimia. Ya, itu aja yang konsepnya ya. Jadi yang lain bisa dibaca sendiri ya. Ibu nggak bisa lanjut nih, sorry nih, daripada tersendat-sendat kalian juga ini ya. Nah, nanti dibaca mengenai piramida. Kalau ibu sehat, insya Allah minggu depan kita review kembali ya. Itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu kurang sehat bener ya. Batuk gak bisa lanjut, agak sedikit lelah selama bulan Syawal kemarin, awal-awal Syawal. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan minggu depan aja ya. Oke, semoga hari ini walaupun cuma sebentar, kan lumayan juga lah ya, hampir 1 jam. Ibu cukupkan, tolong dibaca kembali ya. Bu, Gimana? maaf Bu, minggu lalu Ibu bilang ingatin Ibu untuk absen. Oh ya, udah tadi. Udah kayaknya, udah. Ya, makasih Puja. Siapa ya? Puja ya, makasih ya. Iya, karena Ibu Iya, tiap Bu. minggu lupa terus ya. Udah tadi kebetulan, makanya kan minggu lalu kan Ibu mintanya cepet tuh ya. Kalian pasti nunggu-nunggu kalau Ibu belum share. Karena Ibu kurang sehat. Untuk minggu depan kita lihat ya, kalau Ibu tentang sehat. Kalian masih bisa kan, kalau misalnya mungkin nggak pukul 10 tapi 10.30 lah ya. Jadi kalau baru selesai ya jam 12 sudah selesai. Kalau memang memungkinkan jam 10, jam 10. Kalau tidak ya 10.30. Kalian sebelum kuliah Ibu ada kuliah lagi atau sudah habis kuliahnya? Sudah. Ada kuliah lagi Bu yang 03, kuliah Viswan. Kalau misalnya jam 10.30. Bukan, maksud Ibu yang 10.30 nggak ada Bu. berarti maksud Ibu kita percepat minggu depan. Kok semoga Ibu sudah semakin baik ya. Kita percepat kuliahnya. Jadi 10 paling telat kita mulai 10.30 gitu. Jadi karena Ibu pagi itu agak kosong gitu kan. Nah, hari ini karena memang Ibu kurang sehat, jadi jadi kuliah nggak ya, kuliah, tapi karena kan udah takutnya nanti agak susah lagi kan kalau misalnya nambah-nambah hari. Makanya Ibu ini. Jadi kita minggu depan kita agak percepat aja nak ya. Semoga Ibu sudah semakin baik. Kita mulai 10.30. Kalian tunggu aja deh jam 10 Ibu share Ibu share link Zoom-nya. Nah, nanti kalian join terus. Mohon yang semuanya jangan terlambat lagi ya masuknya. Oke. Oh ya, untuk yang micro teaching mungkin ini kan ada beberapa nih yang kelas ini micro teaching dengan Ibu. Hari Sabtu tetap jalan ya. Semoga ini ya, hari ini hari Kamis ya. Ibu sehat. Karena kalau dimundurin lagi nanti susah ya, karena ini udah akhir semester ya. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf ya Ibu langsung tutup kuliahannya. Terima kasih. Ibu akan share materinya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya, sama-sama.